Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat selalu, dan salam ekspor. Kembali lagi di Export Expert Talk, sebuah acara podcast mengenai ekspor yang hadir tiap hari Sabtu jam 9 sampai dengan 10 pagi, yang live-nya di TV Desa dan rerunnya tentu saja di channel kami Export Expert Indonesia. Nah, pada pagi hari ini kita sudah memasuki episode yang ke-35. Nah, hari ini kita kehadiran expert yang umurnya di bawah 35. Kita kehadiran expert milenial dengan tema kali ini adalah milenial yang ekspornya meledak di masa pandemi. Nah, pagi hari ini kita kehadiran Mbak Ayu. Selamat pagi Mbak Ayu. Pagi Pak Aris. Apa kabar Mbak Ayu? Baik. Gimana kabarnya Pak? Baik, alhamdulillah. Nah, ini Mbak Ayu, ini tadi seperti kami sampaikan. Nah, acara ini podcast mengenai ekspor, bincang santai. Kita ingin mendengarkan dari expert-expert kita. Jadi hadirnya tiap hari Sabtu jam 9 sampai dengan jam 10. Jadi kita mengucapkan terima kasih nih di waktu weekendnya kita mengganggu Mbak Ayu supaya bisa sharing informasi mengenai ekspor dan utamanya sharing pengalaman nih supaya pemirsa kita semua, masyarakat Indonesia mempunyai semangat yang sama untuk melakukan ekspor. Nah, Mbak Ayu, acara ini kan tadi kami sampaikan menghadirkan expert dari tidak hanya dari dalam negeri tetapi dari luar negeri. Nah, kebetulan hari ini menghadirkan Mbak Ayu yang tadi kami sampaikan milenial nih. Ini menarik nih. Jadi minggu yang lalu kita kehadiran perwakilan dari HIPMI mendapatkan Primaniarta Award, salah satu eksportir muda. Nah, kita ingin tahu nih cerita dari Mbak Ayu yang nggak kalah mudanya, pengen tahu pengalamannya yang kemarin ketika Trade Expo Indonesia, kami dengar sangat luar biasa. Jadi dari awal pandemi ya mungkin ya malahan ya. Jadi pemirsa sekalian, Mbak Ayu ini malah ekspornya itu dimulai ketika awal-awal pandemi. Nah, sekarang sudah bisa diceritakan sendiri nanti luar biasa naiknya. Dan tetapi nggak mudah itu semua, ada prosesnya, nggak tiba-tiba kalau bahasa Jawanya ya. Ini Mbak Ayu nanti bisa sampaikan juga dari salah satunya dari Jogja, walaupun sekarang posisinya di Bali, nggak ujuk-ujuk nih ceritanya kalau ekspor itu. Nah, ini ada prosesnya. Nah, silakan Mbak Ayu bisa memperkenalkan Mbak Ayu ini siapa, perusahaannya apa, produknya apa, dan utamanya memberikan penyemangat bagi kita Mbak Ayu untuk melakukan ekspor itu susahnya bagaimana nih umpamanya nih, tetapi juga sekarang nikmatnya seperti apa. Nah, silakan Mbak Ayu, monggo. Ya, terima kasih waktunya Pak Aris. Ini malah saya yang weekend terima kasih diundang untuk acara ekspor ini. Sebenarnya saya belum expert ya, saya masih belajar untuk menjadi expert seperti itu. Ya, Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Ayu Anandani. Saya asli Jogja, saya besar dan lahir di Jogja. Cuma sekarang memang karena saya sedang berbisnis, jadi saya tinggal dan domisilinya di Bali. Nah, tentang saya mungkin saya bisa share screen ya untuk cerita tentang bisnis saya. Sudah kelihatan? Oh, sudah Mbak, silakan. Ya. Jadi saya sekarang posisi sebagai direktur utama atau CEO dari SEO Home Living. SEO Home Living itu sendiri bergerak di bidang home decoration dan furniture. Ini bisa dilihat dari gambar yang di samping ini ya. Udah cukup kelihatan kalau apa yang kita jalani sekarang ini berhubungan sama dekorasi rumah dan interior. Kita kantor di Bali ada di Jalan Profesor Dr. Ida Bagus Mantra nomor 108 dan ada websitenya juga. Ini ada sosial medianya, nanti Bapak Ibu bisa cek sendiri. Nah, saya mulai cerita dulu mungkin dari awal awal bisnis cerita drama hidup saya lah. Betul. Itu yang menarik sebenarnya. Ya, cukup dramatis soalnya hidup saya, Pak. Silakan. Mulai dari mana? Nah, terus saya sempat dengar ceritanya mau dorong motor tuh sampai mau jatuh itu. Nah, ini bisa diceritakan kembali tuh. Silakan Mbak Ayu. Iya, jadi
nama SEO Living itu sendiri saya ambil dari bahasa Sanskerta yang artinya itu beruntung, karena ya ada satu doa, ada satu harapan yang saya selipkan di setiap apa yang saya jalani, dan saya senang kata SEO ini dari bahasa Sanskerta artinya beruntung. Nah, ide itu tercetus pada bulan Desember 2017. Pada waktu itu hobi saya itu dengan kain-kain tekstil asli Indonesia, ya batik, ya kain lurik, kain tenun, dan macam-macam. Itu pokoknya yang handmade asli Indonesia. Dan itu saya terbesit pada waktu itu pengen bikin sesuatu untuk rumah, dan karena kain itu kan cukup apa namanya, cukup bisa divariasikan gitu ya untuk barang-barang dekorasi rumah. Pada waktu itu akhirnya saya pengen untuk bisa jadi cushion cover, sarung bantal. Sesimpel itu ide saya pada waktu itu. Nah, cuma saya waktu menawarkan ide saya ini, saya mencoba untuk membuat hobi saya ini menjadi sesuatu yang bisa menjual. Itu cukup dramatis ya ceritanya. Jadi saya dengan ide-idenya mendesain ini campur itu, bentuknya nggak cuma kotak, ada yang bulat, ada yang oval segala macam. Yang menurut saya pada waktu itu cukup, wah ini bagus kok, ini pasti menjual, ini yakin deh saya dapat pasarnya. Ternyata nggak laku sama sekali. Bahkan itu sampai saya keliling-keliling Bali ya, nawarin di toko-toko interior, toko-toko Jadi sarung bantal gitu. usahanya di Bali ya, Mbak Ayu ya? Ekspor Iya. apa usahanya ini di Bali ya? Iya, usaha ini di Bali. Jadi ya memang karena pas kenapa di Bali? Karena memang pas saya setelah lulus, Pak, setelah lulus kuliah itu langsung ke Bali. Nah, saya ke Bali itu 2015 dan sempat kerja dulu memang sama orang ya. Karena background saya arsitek, jadi saya sempat kerja di kantor konsultan interior, konsultan arsitek, sama juga di kontraktor pada waktu itu. Nah, saya kan cukup sering ya akhirnya karena lihat di kantor-kantor interior ini barang-barangnya kok cantik-cantik gitu dah. Terus saya cobalah pengen membuat sesuatu yang apa yang jadi hobi saya itu bisa berkontribusi untuk apa yang sudah saya pelajari selama ini gitu. Nah, itulah akhirnya tercetus pengen sarung bantal dari kain-kain batik ini. Nah, ketika ide-ide itu udah semakin liar ya, pengen bantal dari kain ini, kain itu, dan itu kan modalnya nggak sedikit, Pak, karena kain tenun kita tahu sendiri itu harganya kan cukup tinggi ya, karena itu juga handmade. Nah, itu saya pengen ini supaya bisa menjadi sesuatu yang menjual, bukan cuma untuk hobi saya gitu. Nah, saya pertama belum ngerti ekspor waktu itu, saya jadi cuma nawarin aja tuh offline, datang ke toko-toko di Bali tuh saya kelilingin tuh ya, dari Denpasar sampai Ubud sampai Seminyak, Canggu gitu. Nah, itu nawarin sarung bantalnya ini. Yang ada bukannya laku atau ada orang yang mau nerima barang titipan saya, ada saya diejek-ejek gitu. Sekarang kayak gini nggak laku, Mbak, ini warnanya norak nih, kayak gini ya gitu. Jadi udah di downin, dibikin mentalnya down dulu pas di awal. Jadi padahal ide saya kan udah menggebu-gebu ya pada waktu itu, kayak wah ini kain asli Indonesia nih, saya punya cerita di balik produk ini, saya bisa dengan orang membeli produk saya ini, kamu memberi kontribusi terhadap masyarakat sekian. Dan saya yakin ide saya pada waktu itu menjual, tapi ternyata masyarakat menolak kayak gitu. Nah, itu dijualnya waktu itu di setempat lokal atau sudah berpikiran untuk bule atau untuk ekspor, Mbak Ayu? Pada waktu itu cuma untuk lokal, Pak. Karena saya masih nggak tahu sama sekali gimana cara untuk memasarkan produk ya. Itu sempat waktu itu juga saya belum kenal website. Jadi ya kayak old school gitu, saya jalan-jalan ke toko, mau nggak nih ini saya titipin barang saya ini, saya apa namanya, nanti kalau ada yang beli baru deh kita sharing consignment seperti itu. Nah, tapi yang terjadi malah orang-orang itu sebelum saya nitip malah udah nolak duluan. Wah, ini barangmu norak nih, Mbak, ini nggak akan laku nih di sini. Wah, ini jahitannya jelek. Wah, ini kurang ini itu dan lain sebagainya. Sampai ya udahlah, akhirnya saya stuck di 2017. Ya udahlah, kita freeze dulu nih SEO. Sampai akhirnya saya mengalami jenuh di pekerjaan. Jadi karena di bidang kontraktor, arsitek itu kan cukup dunianya cukup keras ya, apalagi buat cewek gitu. Saya aja waktu kuliah waktu itu ceweknya cuma
hitungan jari Pak dibandingkan yang Iya. cowok gitu kan. Jadi ya menghadapi realita fakta di dunia kerja yang memang cukup keras di dunia arsitek, sipil, apalagi di proyek ya panas-panas kayak gitu. Saya jenuh waktu itu. Terus akhirnya tahun 2019 bulan Mei saya memutuskan untuk nekat resign dari kantor saya bekerja waktu itu. Nah, Itu bekerja sudah berapa lama terus akhirnya memutuskan resign tuh, Mbak Ayu? dari 2015 Pak, jadi sekitar 4 tahun itu saya kerja di bidangnya. Di tempat yang itu ya, berarti di perusahaan itu, satu perusahaan itu. Oh ada dua tempat Dua kerja saya. perusahaan. Jadi yang pertama memang waktu itu di kantor Design and Build di daerah Legian. Terus karena cukup keras ya, karena kan namanya juga Design and Build, kita mendesain iya, kita di proyek juga iya, terus kehidupan lembar-lembur tukang itu kan cukup keras. Akhirnya saya memutuskan untuk pindah tempat kerja waktu itu. Nah tempat kerja yang kedua ini di sini saya mulai dapat ilmu ekspornya, karena di tempat kerja yang kedua ini kita mendesain prefabricated house yang dari aluminium dan kayu, dan kita semua proyek itu di luar. Jadi kita mendesain rumah itu rumah knockdown, kita semua atur packing list, desain apa segala macam seminimal mungkin, seflat mungkin. Maksudnya di luar dibangunnya bukan buat di Bali? Bukan. Apa? Kita buat proyeknya semua di luar Pak pada waktu itu. Saya dapat kantor saya yang kedua ini prinsipalnya kebetulan orang Jerman, dan dia cukup tahu teknologi ya, how to combine teknologi sama local resource di sini. Jadi kita bikin rumah itu knockdown dari aluminium sama dari kayu. Nah, karena pada waktu itu saya paling junior di situ, jadi paling sering dilempar-lempar ngurusin packing list, ngurusin kargo, ngurusin supplier, macam-macam. Nah, di situ saya belajar. Belajar kan ya? Ya, di situ saya belajar. Ya? Jadi benar. dan itu kayunya bukan kayu yang biasa, Pak. Jadi waktu itu memang spesifik perusahaan saya, tempat saya bekerja itu mintanya kayunya kayu reclaim ulin. Jadi ya pada waktu tahun 2018 akhir saya sempat ngurusin ekspornya waktu itu. Nah, itu kan sempat kuota ekspor ulin itu dibatasi ya. Nah, itu kita nggak bisa keluar, kita nggak bisa ekspor gitu. Terus sedangkan itu namanya project kan kejar-kejaran deadline ya. Jadi kita di-push, nggak tahu lah gimana caranya. Atasan saya juga udah, oh yang penting urusan kamu lah Ayu, pokoknya kamu yang ngerti, kamu yang komunikasi sama kargo, gimana caranya, pokoknya project ini harus on time, Januari harus terbangun rumahnya. Waduh, kan ngeri-ngeri sedap juga Pak nih, saya baru masuk terus nggak ngerti apa-apa ya, langsung disuruh dipasrahin kayak gitu. Tapi di situ saya belajar. Akhirnya saya banyak kenal orang ekspor, kenal orang Sukovindo, kenal orang-orang legal, terus dokumen kayak gitu. Jadi akhirnya saya belajar ilmu-ilmu ekspor di situ. Terus saya baru menemukan kayak soul-nya gitu, kayak ekspor itu sebenarnya menyenangkan ya, ekspor itu kita juga bisa melihat barang kita itu dipajang di luar sana gitu, dan kayaknya penghargaan orang luar sana itu lebih ketimbang orang kita sendiri ya kalau bisa dibilang pada waktu itu. Karena kayak kayu bekas di sini itu mungkin berapa orang yang melihat itu sebagai kayak harta karun gitu Pak. Sedangkan kalau kita kasih market itu keluar, kayu bekas yang udah jelek, bolong-bolong, bahkan kasar gitu ya, mereka melihat itu sebagai sebuah harta karun, dan itu cukup banyak peminatnya pada waktu itu. Nah, di situ saya mulai percaya diri nih, oke. Dari saya ambil resign di bulan Mei 2019, saya harus membuat CEO Home Living ini berjalan. Nah, saya memulai karir saya itu sebagai sourcing agent pada waktu itu. Nah, sourcing agent ini barangnya apa? Saya masih campur-campur ya waktu itu, karena kan bekas dari kerja di proyek, kerja di kontraktor kayak gitu. Jadi belum terfokus ke barang-barang home decoration dan furniture. Jadi waktu itu semua saya cariin Pak, decking, keramik lah, apa segala macam yang berhubungan sama project. Tapi namanya udah CEO Home Living gitu. Nah, sampai pada akhirnya tuh saya melihat ini kok agak nggak fokus ya. Ada orang-orang yang bilang juga calon customer pada waktu itu yang kamu namanya CEO Home Living, tapi kenapa kok menjual
ya. Menjual panel-panel arsitektural yang di luar barang-barang home and living gitu. Jadi kayak range-nya masih kurang jelas waktu itu kayak apa gitu. Terus oh ya oke gitu, karena ya namanya orang baru resign Pak, saya masih belum ngerti apa-apa ya. Ya udahlah, yang penting saya bisa menjual deh apa aja, kayak ya bisa dibilang palu gada juga pada waktu itu. Yang penting saya masih bisa bertahan nih dari hidup di Bali. Kan di Bali kebetulan memang pada waktu itu saya sendiri, saya nggak ada keluarga satupun di Bali. Jadi ya memang mau saya keluar dari zona nyaman dan ya hidup apapun yang terjadi saya di Bali kayak gitu. Jadi cukup palu gada ya waktu itu. Sampai apapun saya cariin, kain lah, barang antik, keramik, kayu, decking, apa segala macam. Nah itu nggak jelas waktu itu karena saya sebagai sourcing agent. Nah terus saya tuh ada hobi pada waktu jadi sourcing agent. Saya tuh kan seneng Pak ke tempat-tempat pengrajin ya, tempat orang bikin apapun lah, mau barang yang kecil-kecil atau yang besar-besar tuh saya seneng lihat prosesnya. Nah proses di pengrajin itu saya sering dokumentasikan, saya foto gitu, dan saya sering bagikan di sosial media. Nah kebetulan akhirnya dari sosial media saya ketemu nih sama buyer, calon buyer yang senang sama barang-barang interior. Jadi kayak akhirnya dia jadi customer saya pada waktu itu, customer Australia. Customer saya pertama itu customer orang Australia. Dan dia nanya nih, kamu sourcing agent kan, kamu gimana nih platformnya? Gitu. Saya di Australia tapi saya nggak bisa ke Bali nih. Waktu itu belum COVID ya, saya masih sebelum COVID gitu. Terus oh iya, saya sourcing agent. Jadi saya jabarin tuh terms and conditions-nya, cara fee-nya saya seperti apa. Jadi memang pada waktu itu saya menawarkan jasa aja Pak, jasa untuk sourcing dan buying agent. Jadi saya kasih harga asli dari pengrajin ini, nanti komisi saya ini terpisah 10% pada waktu itu, 10% dari total penjualan. Ya, sebenarnya ya Mbak ya, maklar. Iya, bisa dibilang kayak gitu, maklar gitu. Pokoknya apa aja lah dijual gitu. Iya. Cuma saya bisa ngasih jaminan ke si buyer ini kalau barang kamu ini nanti saya QC deh, saya QC pada waktu itu. Nah, terus buyer pertama ini cukup rewel ya pada waktu itu karena dia juga sama-sama baru mau buka bisnis, terus mau spesifik home decoration yang dari Bali gitu, yang boho-boho, terus coastal kayak gitu-gitu. Nah, itu dia kirim-kirimin nih foto, dia pengen barang yang kayak apa gitu. Itu Pak, dari pagi saya muter Bali itu harapannya kan ya selama saya muter dari Denpasar ke Ubud, terus balik lagi ke Canggu, nanti ke Seminyak, balik lagi Denpasar, itu kan harapannya saya dengan modal bensin 15.000 keliling Bali itu ada nih yang nyangkut barangnya gitu, tapi ternyata enggak gitu, enggak ada yang nyangkut itu. Aduh ini gimana sih, udah saya foto panas-panasan di jalan, udah ngabisin bensin macam-macam, ternyata enggak ada yang dipilih sama sekali. Dan waktu itu sempat saya ini juga ya, kok nggak worth it ya gini. Customer ini akhirnya pun cuma belanja di saya cuma 100.000, sedangkan saya akhirnya dapat komisi 10% dari 100.000 rupiah. Iya, 100.000 rupiah. Jadi nggak ada apa-apanya. Jadi 10% komisi saya kan 10% ya dari 100.000. Jadi cuma 10.000 Pak. Jadi dengan effort saya yang menurut saya sudah sedemikian besar ya, udah panas-panas, ngabisin waktu sekian jam di luar rumah, masih beli bensin apa segala macam, bensinnya aja 15.000. Masa saya profitnya 10.000, kan jadinya minus ya gitu. Jadi saya melihat di situ ini ada yang salah nih dengan strategi saya nih, nggak bisa nih terus-terusan jadi sourcing agent kayak gini. Mungkin juga sourcing agentnya saya karena belum ada terms and conditions yang jelas ya pada waktu itu. Jadi saya apapun peluang yang ada saya iyain gitu pada waktu itu gitu. Nah terus karena saya berpikir ini ada salah strategi, saya mulai nih berpikir apa strategi yang bagus ya buat marketing ya. Pikiran saya waktu itu masih old school banget Pak, masih mikir apa saya tak sewa toko aja ya di Seminyak atau di daerah-daerah yang cukup strategis gitu. Tapi
saya begitu lihat iklan-iklan untuk sewa toko gitu tuh udah speechless sendiri karena di Bali harga properti untuk sewa itu mahal banget. Misalnya nih kayak ukuran 3x3 ini udah 100.000 sendiri, sedangkan minimal sewa itu 2 atau 3 tahun. Jadi saya harus spend uang 200-300 juta dan itu kayak nggak mungkin banget gitu. Jadi saya udah aduh nggak mungkin deh buka toko ini terus sourcing agent dulu ada yang salah nih gimana itu kita review terus akhirnya kita nemu solusi ya udahlah cara yang paling murah kita harus bikin website supaya itu bisa jadi showcase-nya kita semua service kita di situ, barang kita di situ, dan itu bisa terdisplay 24 jam per 7. Kalau toko kan mungkin ada jam operasionalnya ya Pak, mungkin cuma maksimal sampai jam 6 atau sampai jam 8 malam gitu. Itu pun juga kalau hari-hari raya tertentu kan nggak boleh buka juga, jadi terbatasnya di situ. Iya betul dan ya udah akhirnya cara yang paling affordable ya sudah kita pilih dengan cara online. Kita setup semua website, kita setup semua sosial media dan kita setup juga mailing atau newsletter ya. Kapan itu Pak Ayu? Di bulan apa? Ini masih 2019 ya berarti ya? Kita masih di 2019. Jadi masih bulan Mei Pak sebenarnya. Jadi bulan Mei itu jadi prosesnya sebenarnya cukup cepat ya. Karena saya tuh begitu udah ada 1-2 customer yang menurut saya kayak tadi ya kurang worth it. Misalnya dari effort saya udah berapa jam keliling Bali, ternyata dia cuma belanjanya cuma ngabisin operasional saya aja gitu. Saya cepet nangkep yang kayak gitu. Jadi kayak oke nih kita harus perubahan gitu. Jadi saya saya akhirnya cari strategi gimana supaya ini efisien. Saya nggak minus terus dong. Masa bisnis minus terus jadinya kerja bakti dong kan kayak gitu. Yeah. Nah terus oke kita sudah temukan strategi itu website sosial media segala macam. Bikin website pun saya waktu itu juga masih ngutang Pak. Jadi waktu masih 2019 juga ya, saya sempat kena musibah waktu itu. Jadi musibahnya itu kendaraan saya digadain orang. Jadi ya namanya hidup sendiri di Bali ya, waktu itu saya sedikit ada tabungan, saya invest ke kendaraan. Nah, kendaraannya itu saya invest lagi, saya sewain ke orang gitu. Nah, ternyata orang yang nyewa kendaraan saya ini menggelapkan kendaraan saya. Jadi jadi sempat juga saya bolak-balik ke kantor polisi, ke kantor pengadilan juga untuk ngurus kendaraan saya yang masih jadi barang bukti di situ. Nah, di situ kan ibaratnya saya nggak ada pemasukan lain ya, berarti mau nggak mau nih si SEO ini harus jalan gitu, karena satu-satunya pemasukan harapan saya cuma di SEO Living ini gitu. Terus akhirnya oke deh dengan segala jerih payah ya pokoknya ngutang sana ngutang sini cuma untuk beli website Pak, beli domain, beli hosting itu yang kalau domain kan nggak seberapa mahal ya. Kalau yang hosting ini waktu itu yang cukup menurut saya harus ngutang kemana lagi nih pokoknya. Semua teman-teman saya tanyain, saya pinjam uang dulu deh buat bikin website, nanti kalau udah ada penjualan saya cicil dikit-dikit gitu. Terus akhirnya ya ada teman yang minjemin ke saya, minjemin uang gitu. Akhirnya bisa saya bikin website. Nah, dari website situ kita mulai nih masukin konten-konten ya, produk-produk. Alamat websitenya masih sama ini ya, SEO Home Living ini ya? Websitenya masih sama seomliving.com. Nah, di website ini awalnya kita juga foto itu masih belum foto produk kita sendiri Pak. Jadi masih nyolong-nyolong ya dari internet gitu. Nanti sebenarnya caranya salah, nanti Bapak Ibu jangan ditiru ya, ini cara yang salah, ini nggak boleh sebenarnya karena kita mencuri copyright. Nah cuma pada waktu itu saya kepepet, saya nggak bahkan kamera pun saya nggak punya yang proper, HP aja nggak ada yang proper untuk foto produk gitu. Nah terus saya masukin lah gambar-gambar dari internet pada waktu itu ya, nanti ada yang email tolong dong itu foto saya, properti saya take down, ya udah saya take down gitu. Jadi ada yang komplain ya, benar ya Mbak? Banyak banget Pak, komplain lewat email, komplain lewat DM Instagram kayak gitu-gitu, itu banyak banget yang komplain ke saya. Terus ada yang komplain, saya take down, baru saya ganti pakai foto yang beneran foto saya gitu ya. Pada waktu itu foto ala kadarnya, foto HP biasa, HP pun juga nggak yang bagus-bagus banget waktu itu Pak, masih
HP yang agak blur-blur itu mungkin kameranya VGA ya. Jadi ya udahlah kadarnya gitu. Tapi lumayan dari website itu akhirnya 2 hari kita setup website, kita udah dapat customer yang reach out dari Perancis, waktu itu langsung order furniture. Saya juga sempat kaget ya waktu itu, ini beneran apa ordernya furniture nih, dia nggak tahu loh customer kita nih base-nya di mana, kita nggak punya factory, nggak punya apa-apa gitu. Sempat bingung-bingung juga kan Pak waktu itu, belum pernah bikin furniture, tahu-tahu ada order furniture gitu. Terus ya udah saya lanjutin komunikasi, bener ini orang transfer gitu. Terus ya udah mau nggak mau saya harus cari tukang kayu waktu itu supaya bisa dikerjain nih ordernya gitu. Nggak banyak waktu itu order furniture-nya itu cuma 5 kubik, sekitar 5 kubik itu. Tapi buat saya waktu itu it's pertanda baik ya, kayak ada harapan nih di Seom Living ini. Nah, cuma jadi targetnya memang di awal memang disetting buat customer di luar negeri ya, Mbak Ayu ya, website itu tadi ya. Karena dari website itu kan saya berpikiran website ini bisa di reach out orang 24 jam per 7 dan bisa dari mana aja. Nah, kita nggak bisa setup website dengan bahasa Indonesia kalau kita mau mentargetkan customer itu dari luar. Jadi kita harus pakai bahasa yang sama-sama dimengerti orang luar pada waktu itu. Jadi saya memang dari awal dari nama brand sendiri sudah cukup menggambarkan, dan orang luar pasti tahu ini kalau namanya Seom Living ada yang berhubungan sama home and living seperti itu. Yeah. Nah, terus balik lagi Pak, tadi yang ke website itu, ini customer Perancis nih order barang. Terus mau nggak mau saya harus cari tukang pengrajin kan. Nah, waktu itu tuh saya sempat apes lagi karena pas itu kan Pilpres Jokowi sama Pilpres tahun berapa itu 2019 kan. WhatsApp itu kan sempat di-ban Pak. Sempat di-ban berapa hari gitu, kita nggak bisa kirim-kirim foto ya. Nah, itu saya bingung nih, kesusahan mau ngasih tahu ke supplier, ini gimana, ini mau bisa bikin meja ini gimana, ini nggak bisa kirim gambar nih gimana. Akhirnya ketemulah saya satu orang tukang yang dia punya email gitu, terus Mbak kirim email aja, kalau kirim email saya bisa buka. Itu pun jam 4 pagi Pak, karena pas bulan puasa ya Pak, mungkin pas dia lagi sahur. Jam 4 pagi saya kirim email, Mbak ini kirim email aja gitu. Terus udah kirim email, oh ya Mbak ini bisa gitu. Nah, itu juga saya belum ngerti harga Pak, saya nggak ngerti cara bikin harga pada waktu itu ya. Jadi saya markup harga itu cuma sedikit banget, kayak cuma 100-200 ribu itu ya, furniture lah, furniture kayu. Nah, ketika order ini udah mau selesai juga nih, saya mulai bingung. Lah ini minta di QC kan si customernya, karena dia ngelihat ininya, servisnya kita kan juga ada sourcing agent lah, kamu kan QC. Waduh, saya di Bali, ini barangnya nih di Jawa nih, kalau saya QC saya hitung lagi, lah saya nggak ada profit dong dengan saya harus ke Jawa, harus QC, harus sewa akomodasi, transportasi apa segala macam, nggak ada profitnya gitu. Tapi ya udah, namanya saya tanggung jawab ya sama customer pada waktu itu. Ya udah saya jabanin dah, saya ke Jawa, saya QC apa segala macam, beres, baru saya balik ke Bali hitung-hitungan dah, ini ongkos operasionalnya berapa, profitnya berapa. Di situ juga masih cuma untung 100.000 Pak akhirnya. Jadi dari situ saya belajar untuk berarti kita harus perbaiki sistem pricing kita. Kita harus punya rumus yang ini harus mengcover semua operasional kita, mulai dari bahkan kayak parkir aja itu harus dihitung, Rp1.000 itu harus dihitung gitu. Nah, ya seiringnya berjalan waktu, kita lumayan ada order kecil-kecil waktu itu. Terus kita kan belum punya gudang waktu itu ya, masih karena saya nyariin barang aja dari Indonesia, apa aja yang bisa saya jual keluar. Nah, sempat ada customer juga order itu aneh-aneh nih, kayak bangku mie ayam yang lusuh itu loh Pak, yang kayunya udah kayu erosi, kayu lama itu. Nah, itu saya simpen di rumah kayunya karena belum ada gudang. Itu pun karena jumlahnya lumayan banyak ya, saya sempat diejek sama keluarga. Kebetulan kan saya ada shared living sama saudara di Bali. Nah, diejek kayak,
barang kayak gini laku po, kamu jual kayak gitu. Terus ada yang bilang juga, kamu loh sekolah tinggi-tinggi jualannya barang rongsok kayak gini gitu. Jadi wah ini kok nggak mendukung ya dari saudara sendiri kok nggak ada mendukungnya. Terus ya udah dari energi yang saya terima itu kan ini negatif ya, ini ya udahlah saya cari aja gudang gitu. Dan udah saya sempat sempat cari gudang waktu itu, memang tujuannya untuk gudang aja, saya nggak kepikiran untuk buka toko lagi karena nggak punya uang gitu. Jadi saya cari memang gudang seadanya, itu pun bukan di tengah kota, kita di pinggiran Pak, dapat kita di daerah Gianyar. Nah ini fotonya bisa dilihat nih di bawah ini Oktober 2019, gudang kita masih kosong ya. Ini gudang juga ada ceritanya Pak, aduh jadi hidupnya penuh drama ya ini. Jadi ini kan kalau di foto udah ada raknya, terus lantai bawahnya itu udah di semen ya. Ini tuh dulu waktu saya datang ke gudang ini lantai masih tanah dipadetin aja Pak. Jadi saya kerja nih sourcing agent keluar sana sini malam tuh terus ngecor gitu. Terus temboknya juga ini belum putih, ini masih dulu cuma plesteran kasar gitu. Saya aci sendiri, saya ngecat gitu kan, ya sempat pernah nukang juga di waktu dulu pengalaman kerja ya. Jadi ya udahlah saya tak nukang sendiri, nggak sanggup bayar tukang sekarang gitu. Jadi perjuangan ya sampai gudang kondisinya sampai kayak gini nih, waktu itu saya udah puas banget, wah ini kerjaan tangan saya sendiri gitu. Mungkin orang lain kalau ngelihat, oh gudangnya kok kayak gini ya, gelap apa segala macam apa. Cuma ya sudah, saya memang cuma untuk nyimpen barang, saya nggak berpikiran untuk jadi kantor di situ. Nah terus akhirnya website itu tetap kita improve ya, sambil jalan kita improve website, pelan-pelan itu saya harus mulai keep some stocks. Jadi produk-produk ini kan produknya kan nggak bisa semuanya kita pre-order kan Pak. Jadi ada yang beberapa kita harus keep on stock karena kayak barang kecil-kecil kayak gitu kita nggak bisa nunggu ya 2 minggu, 3 minggu, wah udah kabur customernya gitu. Jadi kayak barang kecil-kecil ya harus sebisa mungkin ready in 2-3 hari langsung kirim gitu. Jadi mulai saya bulan Desember 2019 keep some stock untuk produk-produk yang kecil-kecil. Nah ini fotonya yang di atas ini. Terus lanjut, nah Januari di 2020 saya ngerasa website saya ini masih kurang merepresentatifkan apa yang saya jual pada waktu itu. Terus saya berpikiran untuk oke, kita revamp website dan kita perbaiki sistem promosi kita. Kalau dari kemarin kita dapat customer itu rata-rata dari media sosial, belum dari website, belum banyak yang dari website. Jadi ada yang salah nih dari website. Websitenya berarti kurang optimal dong untuk mendapatkan buyer gitu deh. Di Januari 2020 kita akhirnya revamp website dan kita ubah semua strategi marketing kita. Termasuk logo kita pun juga kita ganti. Ini tadinya logonya SEO ini ada warna kuningnya, sekarang kita ganti cuma plain hitam putih aja. Itu juga untuk alasan lebih mudah ya ngeprint di kertas grayscale pun kita tetap oke, seperti itu, nggak perlu ada warna-warna, sesederhana itu gitu. Nah, Januari 2020 kita revamp website pas berbarengan dengan pandemi COVID ini masuk ke Indonesia. Jadi ini kan sudah ada gambaran, maksudnya sudah dengar lah di berita di luar negeri ini ada COVID, ada virus corona ya. Nah ini sudah terdengar seperti itu, sikapnya bagaimana pada waktu itu? Pandangannya bagaimana tuh Mbak Ayu? Waktu itu saya nggak kepikiran kalau COVID itu bakal masuk Indonesia, Pak. Jadi saya pikir, oh ya udah itu penyakit di Cina, oh itu untuk orang-orang yang di luar negeri gitu. Sama sekali nggak ada kepikiran COVID itu masuk ke Indonesia. Sampai akhirnya ada saudara saya itu yang datang dari Australia ke Bali mau jenguk saya gitu. Terus hati-hati ya COVID, pakai masker ke bandara. Hah? COVID beneran ini memang masuk Indonesia. Terus nggak lama memang dari sepupu saya pas datang ke Bali itu jenguk saya, ada kasus yang COVID pertama itu yang orang Bali gitu. Waduh, ngeri juga nih udah masuk ke Bali gitu COVID-nya gitu. Terus saya masih nggak kepikiran kalau itu akan berdampak sedemikian besar ya untuk di dunia bisnis. Nggak kepikiran sama sekali Pak. Ya udah saya keep going aja, kita tetap berbisnis, kita tetap ngerapin website apa segala macam. Tapi efeknya justru malah ketika
pandemi itu merajalela di sini. Jadi bandara kan tutup nih, border tutup apa segala macam. Nah, tempat wisata tutup, hotel tutup, fasilitas publik tutup, semuanya tutup dah. Nah, itu customer yang biasanya memang rutin belanja ke Bali atau sekedar jalan-jalan beli oleh-oleh, kan nggak bisa semua masuk ke Bali ya. Semuanya akhirnya cari online gitu. Dan kebetulan saya pas habis revamp website gitu, habis revamp website online, dan saya habis nge-blast newsletter waktu itu. Jadi trafficnya kita udah naik di mana-mana, semua nyarinya online. Jadi kita nggak kepikiran sama sekali, oh akan sehebat ini efeknya ke kita ya. Justru malah di saat orang-orang pada struggling ini, nggak ada customer, toko-toko tutup, mereka nggak ada pemasukan, kita justru malah kebanjiran order Pak. Itu di Februari 2020 itu setiap hari tuh order, bahkan masuknya dari website sekarang kebanyakan ya, tiap hari bunyi aja cering gitu, sampai saya kebingungan, aduh ini gimana ya handle-nya, saya masih sourcing, saya masih benerin website, saya masih ini itu, sedangkan saya masih harus menghandle customer gitu. Jadi mulai kebingungan dah, nggak cukup lagi nih tangan dua gitu. Terus nah, ini menarik nih. Kita sudah mulai yang banyak order, kering-keringnya, duitnya masuk banyak sekali, tetapi kita ada yang mau lewat dulu, Mbak Ayu, setelah pesan-pesan berikut ini. Salam ekspor. Nah, ini kembali ke lanjutannya nih. Tadi sudah menarik, ada dipotong iklan sedikit Mbak Ayu, supaya kita rem dulu nih ceritanya Mbak Ayu yang tadi kering. Nah, itu bisa dijelaskan lebih detail lagi nih, kenapa malah ketika Januari 2020 COVID masuk Indonesia ya, sudah mulai rame, toko-toko pada tutup, wisatawan ya, apalagi di Bali ya, sudah nggak bisa masuk ke Bali, terus terang ya banyak tentunya yang merasa akhirnya terkendala, jualan nggak bisa tentunya, karena kita tahu bersama Bali itu hidupnya dari pariwisata, dan pariwisata itu salah satunya kan membawa produk ya, mereka datang ke situ beli oleh-oleh, akhirnya ketika beli oleh-oleh mereka bisa beli dalam partai yang besar. Nah, akhirnya nggak bisa di Januari 2020. Nah, akhirnya ini kita malah pengen tahu nih, kenapa yang musibah ini bisa kita ambil peluangnya menjadi suatu berkah nih Mbak Ayu. Silakan bisa diteruskan lagi ceritanya Mbak Ayu. Ya, jadi itu tadi Pak, pas begitu COVID ini masuk, mulai merajalela ya, apalagi di Bali udah mulai ada korban-korbannya ya. Terus semua ditutup, fasilitas publik ditutup, toko-toko ditutup, bahkan kita keluar rumah pun harus pakai surat dari Banjar loh waktu itu, dan itu dibatasin jamnya, cuma boleh sampai jam 6 sore. Lebih dari jam 6 sore ntar ketangkep pecalang gitu di Bali. Jadi saya cukup malah dapat hikmahnya ya di situ. Semua orang, semua buyer ini akhirnya mencari solusi yang online. Apa aja yang menjual barang-barang online yang source dari Bali, itu mereka yang reach out di situ. Dan pas saya revamp website, saya habis nge-blast newsletter, mereka trafficnya lumayan banyak ya ke saya, bahkan sampai saya nggak nyangka juga sampai di reach out negara-negara yang saya sama sekali nggak expect, kayak waktu itu dari Israel gitu, terus dari Chili, terus dari mana lagi, Cayman Island gitu. Jadi itu negara-negara yang saya sendiri nggak nyangka gitu loh. Pada waktu itu kan saya pikirnya, saya cuma tahu negara itu kan yang paling dekat memang Australia Pak ya, dan market-market ini tuh sudah rutin ke Bali. Saya cuma mentargetkan pada waktu itu market Australia, dan ya udah kalau memang Australia ya memang linknya saya gitu. Tapi kalau udah sampai negara-negara yang jauh-jauh, saya sendiri bahkan baru dengar nama negaranya itu setelah customer itu reach out, saya juga nggak nyangka gitu ya. Jadi
akhirnya pun saya juga dari apa tingkat consumer behavior-nya customer itu pun saya juga sempat di reach out sama yang CEO-nya real estate di Spanyol pada waktu itu. Nah, real estate ini di Spanyol ini sebenarnya cuma cabang ya. Jadi dia main office-nya ada di New York dan di Norway gitu. Di Spanyol ini dia baru buka cabang baru dan dia baru mau bikin mock up real estate. Nah, pada waktu itu dia mencari source interior. Nah, ketemu dah gambarnya saya gitu, website-nya saya dan dia langsung keep in touch sama saya. Cuma karena memang mereka company-nya cukup besar ya, mereka ragu gitu loh, ini website kamu kayak gini, tapi kamu kok nggak punya legal perusahaan pada waktu itu. Saya bilang memang kita lagi proses gitu, kita baru proses mau dijadikan company. Nah, dia minta ID card saya, terus paspor saya, bahkan sampai video call kalau memastikan benar-benar kita itu punya gudang gitu. Ya udah saya dengan ala kadarnya gudang saya yang campur aduk gitu, ya udah kita video call dan ternyata buyer itu yakin gitu. Oke, ya udah kita place order sama kamu. Itu untuk satu rumah aja Pak dan itu waktu itu nilainya cukup besar buat small business seperti saya pada waktu itu ya. Nah, terus sampai customer yang selevel itu kan udah mulai order nih ke saya. Mulai dah saya nggak sanggup mengerjain sendiri. Kan tadinya single fighter, kayaknya harus mulai hire orang nih. Paling nggak untuk fotografer dulu nih, ngerapin foto-fotonya. Karena pandemi pun toko-toko pada tutup. Akhirnya toko-toko yang biasanya ada di Seminya, di Legian, terus yang ada di Ubud juga, itu malah nitip barang-barangnya ke saya gitu, kayak Mbak tolong jualin dong gitu, ini 4 bulan penjualan kita cuma dari Mbak aja gitu, ada yang sampai kayak gitu Pak. Jadi ya udah sini titipin saya foto, nanti saya kalau ada penjualan saya ambil ke kamu gitu. Saya cuma modal foto aja waktu itu, cuma foto aja kan saya nggak sempat handle, akhirnya kita meng-hire fotografer. Udah hire fotografer, kayaknya kita juga perlu admin nih untuk bantuin packing apa segala macam karena nggak sempat saya nggak sempat handle, habis waktu saya untuk 8 jam untuk sourcing, balas-balas email, angkat telepon gitu. Bahkan kadang customer itu kayak udah mulai liar aja langsung video call gitu, padahal saya lagi di jalan Pak. Waktu itu pernah ya saya pas di Ubud gitu, tahu-tahu ditelepon nomor dari Prancis gitu, dan itu customer yang besar gitu yang dia udah punya retail store di Eropa itu lebih dari 350 retail stores. Iya. Gede banget. Itu saya lagi jalan tuh, lagi di mobil tuh, lagi di motor, lagi muter-muter di Ubud gitu. Wah, kok plus 33 ini dari Prancis kan. Terus ya udah saya angkat, iya tolong balas email saya ini. Oh ya udah, oke. Kayaknya saya nggak sanggup nih semuanya sendiri, saya harus mulai fokus untuk marketing, jadi saya butuh admin, saya butuh fotografer untuk bantuin operasional saya. Nah, itu karena kita kan memang base-nya dari gudang ya Pak, jadi ya sudah kita setup gudang itu sebagai kantor juga iya, sebagai tempat foto iya, ini bisa dilihat nih fotonya di bawah ini, kita ada satu meja besar, nah itu meja kerja kita bersama, jadi kita semuanya berawal dari sini, dari meja ini. Jadi untuk fotografer ini ada tirai putih yang di atas ini layar background foto. Jadi kalau kita lagi foto itu tirainya diturunin. Kalau udah selesai foto digulung lagi ke atas. Jadi serba keterbatasan ini ya kita harus efisien lah ngatur tempat gitu. Kreatif lah itu bahasanya Mbak Ayu. Nah ini jadi ya berawal dari gudang yang berantakan ini, yang sederhana ini, semua barang-barang yang dipakai di luar itu tuh asalnya dari sini gitu. Kita cukup senangnya akhirnya di situ, kita barang-barang ini bisa loh dipajang di satu real estate yang punya cabangnya itu nggak cuma di satu negara, dia ada di New York, ada di Norway, ada di Spain gitu. Itu berawal dari gudang ini, gudang yang aduh sederhana sekali ya Pak, ini pun kalau hujan tuh kita masih ada bocor di sini pada waktu itu. Gitu. Nah terus ya sambil jalan bulan Agustus, nah ini kondisi gudang kita nih udah nggak muat lagi nih, sampai barang ini di luar-luar. Jadi saya udah mulai khawatir juga ini, wah kalau musim hujan ini nanti gimana ya barang-barangnya rusak, terus ntar hilang,
Terus kena cuaca apa segala macam. Ya sudah, akhirnya kita ada rezeki sedikit-sedikit tabung. Lah akhirnya bulan Oktober 2020 kita sewa lagi satu bangunan, itu kita jadikan office dan galeri. Nah, ini office dan galeri yang sampai hari ini masih kita pakai. Nah, ini udah mulai kelihatan juga ini Oktober 2020 Luasnya kita berapa tuh Mbak Ayu? Tadi kan di awal mulai itu kan kecil tuh, hanya 100 meter ada nggak ya waktu awal ya? pas 100 meter Pak. Jadi 100 Pak meter. gudang itu cuma 10 kali 10 pada waktu itu, dan pas bulan Agustus ini kan udah penuh banget nih barang sampai di luar-luar. Nah, terus kita sewa lagi office dan galeri, sekarang luasnya sekitar 700 meter persegi. Oh, berarti 7 kali lipat tuh naiknya tuh. Iya, 7 kali lipat. Itu ya masih struggling juga ya, aduh bisa nggak nih bayar ini, bayar ini. Ayo udahlah, yang penting ini dulu deh, ada dulu gitu. Karena pas pandemi juga, jadi yang punya ini ngasih keringanan, kita boleh nyicil Pak, gitu. Nah ini kondisi office and gallery kita. Nah, di awal tahun 2021 kita kan biasanya setiap event gitu juga kita melihat ya iklim season apa yang lagi tren di dunia gitu. Jadi kita selalu ngasih promo, kita kirim newsletter ke customer. Nah, nggak nyangka juga di setiap awal tahun itu pasti gudang kita, office kita, galeri kita tuh pasti penuh-penuh barang kayak gini, sampai untuk jalan aja nggak cukup gitu. Ini kondisinya. Terus mulai dari setelah kita terregistrasi jadi CV itu, ini mulai bayar-bayar juga yang besar-besar mulai datang ya. Kalau dulu mungkin order 1-2 box ukuran standar box gitu kita bisa sering handle. Nah, sekarang udah mulai hitungannya kontainer ini. Jadi kayak kita harus mulai aware nih sama bisnis kita, kalau kita bisa menghandle yang kapasitasnya besar gitu. Nah, kemudian bulan Maret 2021 kita sempat tergabung dan di Fin Partnership. Pada waktu itu saya dikontak sama salah satu representatifnya dari Indonesia, itu namanya Budea. Kemarin juga kita sempat ketemu ya Pak di Trade Expo. Nah, di situ ya ada komunikasi sama Budea, dan akhirnya kita ikut program business matching, dan akhirnya saya diperkenalkan tuh sama buyer di sana yang cukup besar, dan mereka sudah bertahun-tahun import barang itu dari Indonesia gitu. Finlandia ya ini ya, Mbak Ayu ya. Iya, di Finlandia. Nah, sebenarnya mungkin di sini teman-teman bingung ya, barang saya nih sebenarnya apa sih yang saya ekspor gitu. Karena kan dari tadi saya mungkin lebih banyak cerita tentang sejarahnya, jungkir baliknya saya gitu, tapi nggak tahu produk-produk saya ini sebenarnya range-nya yang apa nih ya. Mungkin sebenarnya saya ada share sedikit produk dulu, sedikit video ya. Boleh silakan Mbak Ayu. Biar tahu ini yang bisa menghasilkan email tiap hari, bayar datang tiap hari itu seperti apa sih produknya nih? Iya. Silakan, videonya bisa diputar. Ini salah satu, sudah kelihatan ya Pak? Sudah, silakan. Sebenarnya ini salah satu produk kita aja. Kita produk range-nya cukup besar ya, tapi ini bisa dijadikan referensi. Recycled wood is a gift from nature and also one of the most popular, healthy, and eco-friendly raw materials. Using recycled wood products is a way of living low carbon life. An eco-friendly, low-carbon, recyclable development is the common goal of humans, and we rely on green ecological environment to develop sustainable industry. At Shio Home Living, we assure you that each item is ethically made from responsible resources. Ya, itu salah satu produk kita. Jadi tablewares dan barang-barang turunan dari recycled wood lainnya, itu salah satu barang produk kita ya. Jadi kita memang identitas kita itu menggunakan recycled renewable materials.
recycle materials dan natural fiber. Sebenarnya ada selain tableware, kita juga ada barang-barang lain seperti furniture yang dari rotan, dari yang kayu juga. Pokoknya yang dari material yang renewable seperti itu. Sebentar, saya lanjut ke share screen-nya tadi lagi ya, Pak. Boleh. Jadi tadi produknya, jadi bahan bakunya dari kayu ya, utamanya ya, Mbak Ayu ya. Dari kayu dan dari renewable materials kayak rotan gitu, Pak. Kita sebenarnya justru malah sekarang agak banyaknya dari rotan. Kita main produknya itu di rotan gitu. Sebenarnya kita yang utamakan itu kan kenapa kita tagline-nya juga Spice Up Your Sustainable Living, karena kita punya identitasnya itu di sustainable. Nah, kata sustainable ini kan sebenarnya refers to sesuatu yang dari bahan baku yang tidak menimbulkan banyak emisi, baik dari sumber dayanya, dari materialnya, dari cara pembuatannya. Kalau kita kan rotan itu kan dari menganyam ya, kita kan nggak menggunakan energi listrik yang banyak gitu. Jadi emisi karbon yang dihasilkan itu sedikit gitu. Termasuk pun ketika barang ini akhirnya rusak, dia bisa degradable dengan sendirinya dan tidak akan merusak alam seperti itu. Jadi kita memang menggunakan material-material yang low emisi karbon seperti itu. Dan itu yang dicari oleh buyer sekarang ya, isu-isu sustainability, ramah lingkungan, gitu itu. Dan ceritanya ya tentunya ya harus diangkat ya, Mbak Ayu ya. Betul. Jadi ya ketika wajar aja sebenarnya saya ketika jualan barang-barang daun kering, mungkin juga bulu-bulu kayak gini yang bisa dilihat di background saya nih Pak. Bulu kerang, terus juga kayu-kayu recycled bekas jembatan itu ya mungkin ada penolakan dari market lokal, bahkan mungkin dari keluarga saya, kok barang sampah kayak ini kamu jual sih? Ya memang ya, mungkin mereka belum bisa mengerti isu-isu sustainable yang seperti itu. Sedangkan di dunia luar tuh di luar negeri sudah bahkan banyak gerakan yang sustainability ini sudah banyak gitu, dan mereka cukup menghargai keberadaan produk-produk yang sustainable seperti itu. Ya, dan beruntungnya kita meet dengan requires-nya mereka, akhirnya kita bisa memasarkan produk Indonesia ke luar negeri, bahkan kita juga bisa ngangkat para pengrajinnya kita sendiri. Kadang saya pun senang memperkenalkan pengrajin kami ya gitu ke customer gitu, kayak ini loh produkmu tuh yang bikin orang ini, caranya ini, dengan kamu order ke kita, kamu tuh udah menambah dampak positif buat mereka loh, tadinya cuma tinggal di rumah yang seperti ini, akhirnya mereka sekarang bisa renovasi rumahnya, mereka bisa nyekolahin anaknya gitu, dan segala macam ceritanya yang bisa kita angkat, dan buyer itu senang Pak. Jadi mereka merasa dengan mereka belanja ke buyer ya, hal-hal tersebut kita ceritakan ke buyer. Ya, dan itu jadi strategi marketing kita, bahkan jadi isu-isu yang harusnya memang kita angkat. Jadi kita as a business kita nggak bisa berdiri sendiri, kita masih harus mengandalkan lokal artisan kita juga angkat kok ini pengrajin kita, ini loh siapa yang memproduksi barang kamu, terus ini ceritanya kayak gini, dia udah menganyam ini sekian tahun gitu, dan kamu memberikan dampak yang positif buat kehidupan personal mereka seperti itu, dan itu kita ceritain ke mereka, mereka senang, mereka antusias dengan cerita-cerita yang seperti itu gitu. Jadi ini yang sedikit membedakan market kita mungkin dengan market di luar. Jadi kita itu mungkin lebih senang dengan produk hasil akhirnya ya Pak. Oh ini nice, ini presisi gitu. Oh ini warna-warni gitu. Tapi mungkin orang kita nggak terlalu peduli ya. Mungkin bukan dengan harganya. Mungkin orang kita mungkin lebih prefer kayak yang udah yang murah gitu ya. Saya sendiri kadang masih berpikiran kayak gitu ya Pak. Saya masih belum berpikiran. Kadang masih belum berpikiran kayak ada nilai tambah apa dengan saya membeli produk ini. Orang kita cenderung masih belum memikirkan itu. Sedangkan market luar tuh itu sudah jadi satu gerakan gitu, dengan membeli produk itu ada efek apa, impact apa yang terjadi gitu. Nah, dengan masih mengangkat isu-isu itu, akhirnya kita di bulan Mei 2021 kita terpilih untuk mengikuti program Local Business Export Coaching. Ini untuk program 2021 sampai 2024. Ini diadakan 5 kementerian ya Pak, tiga kementerian ya.
Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Ekonomi dan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, HIMKI, Dekranasda. Ya, Betul. dan disupport juga sama CBI Netherlands. Jadi kita cukup bersyukur kita bisa ikut program ini, dan akhirnya setelah ikut program ini pun kita lebih dipercaya dengan buyer, sampai akhirnya kemarin tanggal 1 November kita punya distributor untuk produk kita di Malaysia, Singapura, dan Brunei gitu. Jadi sekarang kalau misalnya mau ke teman-teman ini atau Bapak Ibu di sini yang mau jalan-jalan ke 3 negara ini, mau cari produknya Xiaom Living, kita ada representatifnya di sana gitu. Luar biasa. Iya, jadi gitu Pak. Jadi terus sampai sekarang pun kita performance-nya sudah mencapai lebih dari 20 negara ya untuk ekspor ke seluruh dunia gitu, dan kita masih dalam proses untuk menjadi seorang fair trader. Itu tadi yang saya bilang fair trader, kita pengen isu sustainability ini nggak cuma sebagai tagline kita, tapi kita pengen jadi aksi nyata, gimana kita memberi dampak, memberi impact kepada lingkungan sekitar kita, seperti itu. Jadi prinsipnya bukan untung banyak, tapi banyak yang untung ya, Mbak Ayu ya. Termasuk tadi untung itu kan juga buat tadi bahasanya pengrajinnya, terus kalau lingkungannya pun juga bisa merasakan keuntungannya begitu. Ini luar biasa sekali nih Mbak Ayu nih. Dari ceritanya kita bisa mendengar more or less berarti sekitar 2 tahun nih Mbak Ayu, dari 3 tahun ya, 2019 sampai dengan 2021 ya prosesnya ya Mbak Ayu ya. Iya, kalau umur perusahaannya sendiri Pak, kalau mulai legalnya kan kita per 2020, jadi masih cukup dini, kita baru 1 tahun. Kalau umur perusahaan baru 1 tahun, 1,5 tahun lah kayak gitu. Tapi kita cukup bersyukur bisa dikasih, justru malah di saat pandemi ini performance kita malah meningkat bisa sampai ratusan kali lipat dari teman-teman yang di sekitar sini, dan kita sudah melakukan ekspor lebih dari 20 negara seperti itu. Nah, 20 negara itu negara apa yang paling jauh Mbak Ayu, dan yang paling besar ordernya di mana nih kalau boleh tahu? Oh ya, sebentar, saya next slide dulu. Nah, ini untuk kapasitas produksi kita sekarang ya, kita sudah kapasitasnya kontainer. Dulu sih memang kita per 1 box, 2 box, ukuran standar box itu ya untuk sehari-hari. Itu sih masih ada order yang kecil-kecil itu kita juga masih layani, tapi kita sudah mulai bisa menghandle juga untuk order yang bulk, yang kapasitasnya 1 sampai 2 kontainer per bulan seperti ini. Dan untuk negara-negaranya yang nah ini produk-produk kita, jadi kita ada rotan pun juga kita macam-macam ya Pak. Ada rotan yang natural, ada yang kubu grey. Kita mengangkat isunya atau trennya itu sustainable, playful, dan home sweet home. Ini juga style yang kita usung itu bohemian, coastal, farmhouse, semuanya kita kalau yang sekarang kita sudah mulai punya signature design ya, kita desain sendiri produk-produk kita. Nah ini untuk yang tadi ekspor performance-nya kita memang kebanyakan ini ekspornya ke UK dan ke Eropa Pak, itu 55,82%. Kalau ke negara yang kedua itu memang masih Australia, negara tetangga kita. Terus yang di urutan ketiga ada di Middle East. Nah ini yang Middle East tadi saya ceritain sampai kayak ke Israel, terus ke Dubai juga, terus ada ke Meksiko gitu. Jadi sudah mulai negara-negara yang cukup jauh ya, yang saya sendiri nggak nyangka pada waktu itu. Ke Israel itu loh Pak, saya nggak nyangka sekali pada waktu itu, kayak saya pikir cuma customer nanya-nanya gitu. Ternyata berapa Mbak yang dikirim ke Israel? Sudah berapa yang dikirim ke sana? Waktu itu ada setengah kontainer Pak, memang belum banyak ya, belum full kontainer, tapi dia sekitar 12 kubik gitu volumenya ke sana, dan itu semuanya furniture dari rotan gitu. Dan ya sekarang Xiaom Living ini sudah terregistrasi juga di INA Export, INALEC, dan beberapa ITPC yang ada di dunia. Kita juga sudah terdaftar di Fin Partnership di Finland. Fin Partnership itu di bawahnya FinFund ya Pak, kalau nggak salah ya. Ya, betul. Ya,
Jadi kurang lebihnya sih seperti itu untuk cerita dan drama hidup si home living. Luar biasa. Jadi dengar ceritanya sebetulnya saya mendengarnya sekitar seminggu atau 2 minggu yang lalu ya, Mbak Ayu ya, di acara Ya. Trade Expo Indonesia, dan sebelumnya memang pas kebetulan juga kita ada kunjungan waktu itu di tempatnya Mbak Ayu yang waktu itu di Jawa Tengah, dan kemudian di tempat produksinya di situ kita lihat juga ceritanya sangat menarik. Jadi Mbak Ayu ini kalau bahasanya disampaikan juga story-nya behind the product. Jadi bukan yang dijual itu sebetulnya tidak hanya produknya saja. Jadi kalau produknya saja mungkin orang akan saingannya ya tadi kalau bahasa presisi dan yang lain-lain, warna dan lain-lain, dan juga paling enggak akhirnya orang lihat di harga. Nah, untuk menaikkan itu tadi ada yang namanya USP. Nah, ini unique selling proposition yang dilakukan Mbak Ayu ini tadi bagus sekali. Jadi kita harus sustain, disampaikan juga bahwa produk ini kalau memang dibeli oleh si buyer tidak hanya menguntungkan si eksportirnya, si perusahaannya, tetapi ternyata itu bisa menghidupi lingkungan sekitar. Tadi disampaikan bahwa pengrajinnya itu bisa taraf hidupnya naik, dan ternyata juga produk-produknya ini adalah produk yang ramah lingkungan, produk yang bisa didaur ulang ya, salah satunya seperti itu juga. Nah, itu cerita-cerita itu yang ternyata sangat menarik nih Mbak Ayu di di dunia luar, di dunia global. Dan yang lebih menarik lagi, yang saat ini banyak pengusaha Indonesia, masyarakat Indonesia lah, masyarakat umum, tidak hanya di Indonesia saja, global, yang merasakan kesulitan, kendala di pandemi, khususnya di bisnis yang slowing down, ternyata dengan yang dilakukan Mbak Ayu ini, khususnya di dunia digital, berarti melalui website, kemudian juga promosi-promosi online, sosial media, malah menjadi ordernya meledak dari yang semula ceritanya berdrama-drama tadi sempat ditipu, terus kemudian diremehkan, kemudian juga gudang yang 100 meter sekarang bisa naik sampai 700 meter persegi, 7 kali lipat. Ordernya mungkin sekarang, nggak tahu nih Mbak Ayu, mau cerita yang waktu itu rugi 10.000 sekarang berapa ratus juta atau berapa miliar nih omsetnya nih per bulan nih, saya nggak tahu nih. Kalau ngomong untung rugi gitu, kita harus siap dulu Pak mentalnya di awal ya. Kalau mau mulai bisnis harus siap rugi, juga harus siap untung gitu. Kita nggak bisa kalau berbisnis tuh cuma mikir untung aja ya, itu bullshit banget buat saya ya. Jadi kayak kemarin memang kita banyak ya cerita-cerita yang menyedihkan juga, kayak misalnya barangnya rusak, barang pecah, barang jamuran, apa itu kita udah sering banget lah dengar kayak gitu. Cuma justru malah dengan komplain itu gimana itu kesempatan kita untuk menunjukkan ke customer kalau kita ini bagus loh. Bagus itu bisa dua artian ya. Yang pertama, memang barang yang kita kirim sempurna, perfect, nggak ada rusak, nggak ada damage, nggak ada defect segala macam. Itu perfect yang pertama. Yang kedua, gimana ketika ada masalah kita bisa tetap menghandle customer ini. Jadi tanggung jawabnya kita itu seberapa besar gitu ya. Kalau mau dihitung-hitung uang, ya pasti kita akan keluar biaya untuk misalnya ganti atau kasih diskon di next order gitu. Itu pasti. Tapi ini yang mindset kita harus ubah ya. Untuk menjalani ekspor itu tuh kita harus berani rugi sekarang untuk untung di kemudian hari. Jadi kita nggak boleh, kita harus masuk dalam hitungan harga jual produk kita. Kita harus masukin kayak garansi atau asuransi kalau misalnya produk ini nanti ada defect, ada rusak, atau mungkin nggak sesuai ekspektasinya customer dan minta misalnya refund, karena kita kan juga terapkan ada return dan refund Pak kalau di setiap penjualan kita. Jadi itu kayak customer care-nya kita gitu loh. Jadi nggak bisa kita cuma jualan produk aja dengan segala macam storytelling di belakangnya, itu nggak bisa. Kita harus juga menyiapkan customer care atau customer support yang ketika customer ini merasa nggak nyaman dengan produk kita, kita harus gimana menghandle dia, apakah dengan refund atau dengan kasih diskon atau dengan apalah kompensasi yang lain gitu. Jadi ya mindset kita tuh harus dibedakan. Kita menjual barang memang yang kualitas ekspor, yang harganya pun beda kan sama yang kita beli di pasaran lokal seperti itu. Jadi menganggap customer itu tidak hanya pembeli saja ya, kita harus men-treat mereka, bahkan bisa menjadi teman, saudara, karena mereka kan juga merasa ingin diperhatikan juga nih Mbak Ayu nih. Nah ini luar biasa.
nggak terasa nih Mbak Ayu. Waktu kita sudah 1 jam nih bicara mengenai pengalaman Mbak Ayu, tapi pengalaman yang 2 tahun, 3 tahun tadi ini bisa di-share selama 1 jam nih. Saya rasa kelihatannya kurang. Mungkin nanti kita akan ngundang Mbak Ayu lagi untuk menceritakan success story berikutnya, order berikutnya. Tadi yang umpamanya ke Israel baru setengah kontainer, mungkin ke depan bisa 2-3 kontainer lagi, bahkan seperti itu. Nah, terakhir Mbak Ayu nih, kita ingin mendengar closing statement Mbak Ayu dari tadi cerita pengalaman, bahkan tadi Mbak Ayu sampaikan kerugian itu malah kita buat belajar. Tadi Mbak Ayu pertama bilang kita belum expert nih karena belum merasa layak seperti. Menurut saya itu karena kita mau belajar Mbak Ayu. Jadi kita mau belajar itu tidak hanya dari orang yang lebih dianggap mampu, bahkan orang yang kita anggap orang meranggap lebih rendah pun kita bisa belajar situ. Salah satunya tadi Mbak Ayu bilang pengalaman yang berdarah-darah itu malah ternyata membuat keuntungan ke depannya dan menjadi akhirnya tangguh nih sekarang perusahaannya dan bisa meraih kesuksesan. Nah, Mbak Ayu bisa memberikan penyemangat kepada kita semua bagaimana bisa tetap survive dan bisa mengambil kesempatan atau mungkin hikmah di pandemi ini. Silakan Mbak Ayu, khususnya terkait ekspor nih tentunya. Silakan. Ya, buat teman-teman di sini yang sudah memulai usaha dan pengen ekspansi untuk ke dunia ekspor atau memang yang sudah menjalani ekspor mau lebih scale up bisnisnya lagi, mungkin saya pesannya ini. Jadi kenali dulu iklim bisnis target audiensnya customer kita tuh mau seperti apa. Jadi misalnya nih, saya mau ekspansi bisnis ke Australia. Nah, kita harus kenali dulu nih market Australia ini seperti apa. Ibaratnya kayak kita mau mancing ikan, kita mau mancing ikan lele nih, kita harus tahu jam-jam kapan nih ikan lele ini aktif, kapan ikan lele ini nanti akan makan umpan kita. Itu dan makanan kesukaannya umpannya ini apa gitu. Jangan sampai kita ikan lele kan kanibal ya Pak. Jangan sampai kita malah kasih pancingnya umpannya ini malah sayur-sayuran. Nah, itu nggak akan nggak akan ketangkep gitu, nggak akan kepancing ikannya gitu. Jadi sama kayak kita mau ekspansi bisnis ke target market kita kemana, ke negara mana. Kita kenali dulu, kita pelajari dulu market intelligence-nya seperti apa. Timing atau zona waktunya mereka seperti apa, baru setelah itu kita nyiapkan strategi kita harus ngapain gitu. Kalau misalnya Australia ini kalau dari Bali kan mungkin sekitar 2 atau 3 jam lebih cepat ya dari Bali. Nah, jadi kita membalas email atau ngeblas newsletter yang pakai Mailchimp itu di waktu-waktu yang memang mereka lagi jam on-nya pakai laptop, jangan pas jam tidurnya mereka gitu ya, nggak akan kebaca atau kebacanya nanti setelah berapa hari kemudian karena kan udah ketumpuk emailnya sama yang lain gitu. Sama lagi pelajari manner-mannernya mereka. Kadang kan kesalahan-kesalahan di kita itu baru kenal, belum ada apa-apa, belum ada sales apa-apa, udah minta nomor WhatsApp-nya. Nah, itu kan yang sebenarnya mannernya yang salah ya. Jadi bedakan manner berbisnis dengan manner kita cara berteman dengan orang-orang kita gitu. Jadi kalau orang berbisnis itu memang mereka lebih menghargai semua surat masuk apa segala macam itu di email dengan pakai bahasa yang cukup formal. Mungkin kita juga kirim company profile atau katalog produk kita gitu. Tapi kita pelajari dulu manner-mannernya mereka. Jangan kayak bahasa gaulnya mungkin SKSD ya Pak, sok kenal sok dekat gitu, tahu-tahu minta nomor WhatsApp gitu kan mungkin jadi orang customer kita malah nggak nyaman terus malah kayak lari gitu, ini apa ya supplier kok begini gitu. Jadi pelajari dulu lah step pertama untuk tahu target yang mau kita tuju itu seperti apa, iklim bisnisnya seperti apa, manner-mannernya mereka seperti apa. Baru setelah itu kita penetrasi ke mereka pelan-pelan gitu dan kita harus yakin kalau produk kita ini akan menjual. Jangan setelah kita udah masuk ke mereka, kita pun produknya itu ditawar serendah mungkin. Soalnya kadang kan buyer juga gitu Pak. Mereka gambling aja nawar sampai 70% rendah gitu dan orang kita saking senengnya pengen dapat order gitu terus diiyain gitu padahal sebenarnya nggak ada profitnya ya, jangan seperti itu. Jadi kita memang harus pede juga untuk menawarkan produk kita kalau produk kita ini berkualitas dan mungkin dikemas juga dengan strategi marketing ya, storytelling seperti itu. Jadi itu kurang lebihnya dari saya. Semoga menginspirasi. Ya, terima kasih Mbak Ayu, luar biasa ceritanya. Jadi jelas tadi bahwa pertama kita harus kenali produk kita,
kenali juga market kita, dan tadi yakin bahwa produk kita bisa diterima di sana, dan tentunya jangan menyerah, karena tentunya setiap kita ada usaha pasti dan yakin kita pasti bisa mendapatkan hasil yang tentunya memuaskan kita semua. Nah, terima kasih sekali lagi kami ucapkan ke Mbak Ayu. Kami tunggu cerita menarik berikutnya. Kita tunggu cerita order-order yang besar dan ke beberapa negara lainnya. Dan jangan lupa untuk selalu ikuti Ekspor Indonesia, di mana kita akan mengundang expert di bidang ekspor tiap hari Sabtu jam 9 sampai dengan 10 pagi. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan salam ekspor.